Oke, halo semua, dan bertemu lagi bersama gue Yodis di video gameplay yang lainnya. Hari ini kita bakal kembali melanjutkan petualangan dari Mas Pras di F1 2023 karir di episode keempat, yaitu di Miami Grand Prix atau di GP Amerika yang pertama di musim ini. Oke, kita ngembangin beberapa part sebelum balapan di Miami. Jadi semakin kesini kita punya pengembangan semakin top banget, bahkan sangat masif sekali karena ada dana panas cuy. Coba kalau nggak ada dana kayak gini, nggak mungkin kita bisa ngebangin secara masif. Padahal baru balapan keempat. Nah, di klasemen menariknya kemarin kita nggak meraih kemenangan, juga nggak cuma sekali menang terus sekali podium 3 dan yang lainnya kita finish di 5 besar. Tapi kita masih bisa menjadi pimpinan klasemen. Ini karena emang kemarin di 2 balapan terakhir Red Bull sangat ancur-ancuran banget. Seri pertama Sergio Perez DNF, kemudian di Saudi si Verstappen DNF, dan 2 balapan terakhir mereka lagi gacor-gacornya lagi. Nah, sekarang di Miami, apakah Red Bull akan tetap berdominasi atau mungkin kita bisa ngepatahin dominasi tersebut, atau mungkin Ferrari, ya who knows. Nah guys, langsung saja kita mulai sesi kualifikasi di Miami Grand Prix. Sektor 1 kita mulai. Sergio Perez menjadi pole sementara. Oke, kita lihat breakdown. Nice sekali. Gue paling suka turn 1 di Miami. Kita bisa langsung cepat sekali masuk ke tikungan tersebut cuy. Kemudian masuk ke tikungan yang sangat-sangat perlu tingkat refleks yang tinggi. Oke, kita ubah ke kiri, kemudian pergantian direksi kanan, kemudian kiri lagi, dan disinilah tikungan miring, tapi kita harus ngerem dengan sangat-sangat harus keras cuy. Oke, nice. Kemudian di sektor kedua Sergio Perez kembali menjadi pole position dan kita masih terlempar di posisi keempat. Apakah bakal menjauh? Dan sekarang mulai terlihat mobil atau ghost bayangan dari Sergio Perez. Sektor kedua, siapa yang bakal unggul di sini? Apakah Sergio Perez atau mungkin Verstappen atau mungkin Pras atau mungkin Ferrari? Let's see aja. Dan sekarang di sektor terpelan yang ada di Miami Grand Prix, di bawah tunnel atau flyover maksudnya, dan sekarang menuju backstride sekaligus akhir dari sektor kedua, kemudian sektor 3 masuki. Oke, here we go guys, come on backstride. Dan tikungan 2 tikungan terakhir di Miami itu juga yang paling gue suka. Let's see, apakah kita bisa mencuri waktu dari Perez di situ? Langsung kita hard braking from Pras, dapatin apex-nya, kemudian exit corner full gas from Pras menuju last corner. Oke, ini dia, dan oke, nice, dan finish line. Boom, yes, akhirnya kita meraih pole position. Sengit sekali dengan Sergio Perez. Kira-kira berapa gap kita di sini ya? Langsung aja kita cek, dan oh my god 0,0001. Guys, serius, ini tipis sekali dengan Sergio Perez. Sepertinya race bakal lebih seru lagi. Langsung aja menuju ke sesi race di Miami Grand Prix. Florida is no stranger to world-class sports, and as of 2022, the USA's Sunshine State is now on the F1 calendar. Welcome back to the Magic City for the Miami Grand Prix. Before we begin, let's take a quick look at the grid lineup for today's race. Price lines up on pole position. Sergio Perez lines up alongside. Looking at the rest of today's grid, we have Verstappen, Sainz, Leclerc, Ocon, Hamilton, Russell, Fernando Alonso, Oscar Piastri, Stroll, Ricciardo, Magnussen, Bottas, Tsunoda, Norris, Albon, Joe, Hulkenberg, and Logan Sargent. It's almost time for those 5 red lights to go out then. Let's see who can prevail today. Okay, we've got that relief of having points on the board finally, so let's keep that form up and get another top 10 finish today, please. Oke, hari ini untuk rekomendasi dari kru tim kita bakal menggunakan kompon soft dan hard ya di nanti season kedua. Dan ini kita dikasih keterangan bahwa kita harus
balapan dengan cara yang super keras, atau pokoknya kayak nge-push banget supaya bisa memaksimalkan potensi dari ban kita. Oke lah, kita bakal turutin kemauan dari kru tim kita. Semoga aja membuahkan hasil yang maksimal. Dan sekarang yo guys, mantap sekali start dari front row Miami Grand Prix round keempat, it's on the way. Langsung saja kita meluncur ke turn 1 dan 2 Red Bull kita tinggalin. Aduh, melebar cok, astagfirullah. Oke, kemudian di second turn kedua naik sekali. Hati-hati saja. Intinya kita dikasih arahan dari engineer kita atau kru tim kita untuk lebih nge-push lagi di balapan, karena untuk bisa memaksimalkan seluruh potensi yang ada pada ban kita. Gue bakal coba nih balapan nge-push banget ya, nge-pushnya. Kira-kira bakal apa yang terjadi? Apakah kita bakal langsung ngacir ninggalin para pembalap lainnya, atau mungkin bakal blunder? Itu yang kita khawatirin. Jangan sampai kita malah kepelintir. Dan di belakang Sergio Perez kita tinggalin. Tapi serius sih guys ya, di practice kemarin waktu gue ngelakuin sesi latihan di practice 1 itu dengan kompon hard medium, jujur kita ketinggalan dari mereka semuanya. Terpaut 0,5 detikan cuy dari Verstappen. Dimana posisinya Verstappen itu dia di posisi pertama pakai kompon hard, kita pakai medium, Verstappen hard. Tapi si Verstappen bisa di posisi pertama, sedangkan kita hanya mentok di posisi ke-8 saja di sesi praktis. Kemudian ketika pakai soft ternyata di kualifikasi kita keren banget cuy, OP sekali. Bisa ngebikin mobil Alpine yang kita pakai itu bisa kayak langsung melesat banget kayak pesawat. Jadi tadi pun di sesi kualifikasi sama Sergio Perez kita kayak saingan banget kan, side by side ya, meskipun dengan versi Ghostnya atau bayangannya. Tapi yang jelas si Sergio Perez itu tipis sekali gapnya sama kita di kualifikasi. Itu hanya 0,001 detik, itu tipis banget cuy. Bayangin itu kalau terjadi di balapan, apa enggak deket banget tuh jaraknya finishnya kan. Dan sekarang kita akan mencoba fokus ngelakuin balapan di stint 1 nih, sembari menjaga agar duo Red Bull tidak sampai masuk overtaking Mas Praswi atau Prasdiano Pras. Mobil Alpine makin kesini makin gacor banget. Kalau di peringkat performa tim, Alpine lagi di posisi kedua atau di podium Red Bull. Tapi guys, tidak menutup kemungkinan nanti bakal ada pabrikan yang menyusul lagi, barangkali Mercedes atau mungkin Ferrari atau mungkin McLaren, siapa yang tahu kan. Yang penting kita harus kayak fokus ngembangin mesin kita, mobil kita, sasis, aero, powertrain, durability agar bisa ngimbang Red Bull cuy. Karena target kita di musim ini langsung menjadi juara dunia. Toh juga kita memiliki sokongan dana panas yang sangat gede sekali. Kita kalau nggak ada dana kayak gitu nggak mungkin bisa sejauh ini performanya. Dan sekarang di backstretch sepertinya Sergio Perez akan menyusul, namun di 2 tikungan terakhir kita masih mampu menahan dan Sergio Perez gagal mengovertaking. Pokoknya kita bakal kuat banget di Miami itu, gue yakin, jujur ya. Ini gue ngerasa kayak pede banget dan mungkin kita bakal meraih kemenangan di Miami Grand Prix. Yang penting gak ada kendala, gak ada mistake, gak ada pembalap yang rese nyenggol kita. Ya semoga aja lah ya, karena kita nggak tahu pasti gimana ke depannya. Toh juga balapan, kita nggak bisa prediksi apa yang bakal terjadi ke depannya. Intinya fokus dan nge-push sesuai arahan dari tim kita. Kita harus dipaksa balapan dengan cara yang cukup mistake baru aja gue bilang. Oh guys, hati-hati Pras, come on Pras Teguh cuy. Gue malah kayaknya sama Pras Teguh cuy. Mas Pras Teguh. Tapi oke lah. Nah sekarang langsung saja kita full gas kembali. Hati-hati, sepertinya duo Red Bull akan mengejar. Oke, Sergio Perez nyusul, langsung aja kita defend di inside line. Nice sekali. Masuki sektor pelan di Miami Circuit Florida. Dan kini menuju flyover sektor. Ini speed banget dan bener-bener pelan banget di sini. Oke, nice. Banting ke kiri dan masuki backstride. Langsung saja kita full gas, jangan sampai di overtaking sama Sergio Perez dengan bantuan DRS. Awalnya sih gue pikir Verstappen bakal ngacir guys ya di kualifikasi, sesuai dengan yang terjadi di sesi praktis ya. Tapi entah kenapa di kualifikasi tiba-tiba malah Sergio Perez aturkan tim dari Verstappen yang lebih melaju kencang dan cukup menjanjikan. Oke, yellow flag.
Okay, clear. Siapakah yang mengalami insiden kawan-kawan? Melebar, kampret. Oke, masih yellow flag, green flag, dan George Russell out of the session. Dan sekarang Sergio Perez akan bersiap-siap mengovertaking. Kita ambil inside line agar Perez memiliki posisi yang kurang pas cuy. Kita ambil inside dan nah gini cuy caranya ngedefend. Kita ambil inside aja, nanti misalkan langsung di tikungan kita memiliki posisi yang matang untuk bisa ngeblocking laju dari si Sergio Perez atau dari rival kita. Jadi kita nggak boleh ngalah soal ngeberikan racing line, karena siapa yang cepat dia yang dapat. Intinya kita nggak akan kasih sedikit pun kepada mereka duo Red Bull. Jujur sih gue agak kasihan sama George Russell yang gue rasa dia mengalami masalah yang sama dengan seperti yang dialami dengan Red Bull di 2 balapan awal cuy. Yaitu apa? Yaitu engine-nya meleduk dan akhirnya mereka harus menepi ke pinggir lintasan. Gue sih curiganya di situ. Kalau crash sih kayaknya enggak sih, karena Push now. si Russell tuh kayak minim banget mistake, dan gue rasa ya cuman itu doang alasan yang paling tepat bagi para pembalap di F1 23 itu mengalami atau keluar dari balapan. Ya seperti yang udah kayak 2000 kemarin di 2 balapan awal. Nah guys, sekarang kita masuk di lap ke-7 atau lap yang dimana kita akan mengganti ban. Jadi kita hari ini bakal mengganti ban dan hati-hati guys, udah mulai nggak enak, bannya udah mulai sering selip. Jadi gue rasa ini adalah waktu yang paling tepat mengganti kompon ban dan kita akan menggunakan kompon hard untuk pertama kalinya di F1 race. Biasanya medium soft medium. Nah di sini kita bakal menggunakan soft hard. Kira-kira apakah dengan ban dengan tipe kompon hard itu bisa kita pakai buat ninggalin Sergio Perez dan juga Verstappen? Nah itu yang bikin tanda tanya, karena kemarin di sesi praktis kita pakai medium dan si Verstappen pakai hard, itu kita ketinggalan cuy. Verstappen di posisi pertama, kita di posisi ke-8 dengan gap 0,5 yang otomatis kita lebih lambat setengah detik dari Verstappen dengan kompon yang berbeda. Tapi ingat guys, ada satu prinsip balapan yang harus kalian ketahui. Sesi race pasti bakal beda dengan kualifikasi. Kita nggak tahu siapa yang akan menjadi Sunday Rider. Oke, saatnya pit entry dan semoga kita nggak ngestak di sini, karena jujur yang gue takuti ketika lagi pergantian adalah untuk kita jangan sampai macet gara-gara nunggu antrian traffic yang ada di belakang kita. Oke guys, please, come on masih malin. Come on tim. Come on. Oke, nice sekali dan kita langsung keluar pit. Verstappen di belakang kita. Wah, gokil sih. Ini kayaknya nanti balapan di akhir Miami ini gue rasa bakal menjadi milik dari Verstappen dan juga si Pras. Dua orang ini, dua pembalap ini bakal jadi sorotan di Miami Grand Prix. Misalkan Sergio Perez agak lambat nih di pergantian ban nanti, atau kita undercut, mungkin nanti si Sergio Perez bisa kita lampung lagi. Nah sekarang kita fokus kepada sisa race di Miami Grand Prix. Lap ke-8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Oke. Kita akan maksimalin potensi dari Alpine yang kita pakai ini cuy. Semoga saja Verstappen tidak sampai mengalahkan kita. Tapi kayaknya sih gue sanksi nih. Mungkin aja si Verstappen akan ngeberikan beberapa kali perlawanan. Apalagi si Verstappen dia pakai medium, sedangkan si Pras menggunakan kompon hard yang secara sistematis dan di atas kertas si Verstappen lebih unggul dari si Pras. Tapi nanti minusnya Verstappen agak lebih lambat di akhir-akhir balapan, atau mungkin 2 lap menjelang finish dan kita yang akan unggul dengan kompon hard. Oke, Verstappen mulai menyusul, kita nggak akan biarin, dan teammate kita masuk ke pit atau Esteban masuk ke pit. Dan sekarang 2 tikungan terakhir. Oke, Logan Sargent masuk pit. Dan sekarang kita akan lepas. Oke, here we go. Apakah Sergio Perez bisa kita undercut? Langsung saja kita bermanuver late break di turn 1. Ambil outside, masuk inside. Kemudian oke, Sergio Perez gagal mengovertake kita dan Verstappen menggeser Perez di posisi kedua. What a team cuy. 2 Red Bull saingannya, wah gokil sih. Verstappen sama Perez gak ada yang mau ngalah. Bahkan di klasemen pun
poin mereka sama cuy dengan kita. Maksudnya kayak gap poin antara dua Red Bull sama kita tuh sama. Jadi si Sergio Perez sama si Verstappen masing-masing mengoleksi 59 poin. Mereka sama posisinya. Dan sekarang Sergio Perez, Verstappen mulai menyusul. Kita nggak akan memberikannya ruang. Langsung kita defend dari inside line. Nice sekali. Kita buat Verstappen agak melebar. Dan oke, kita defend di inside line. Tikungan hairpin. Nice sekali. Keren. Oke, nice. Kita aman dari Verstappen saat ini. Tapi jangan senang dulu. Ada backstride dan sektor DRS yang gue rasa Red Bull akan menyusul. Hati-hati saja. Tapi di exit corner, jujur mobil kita lebih enak cuy ketimbang yang kemarin di Baku. Oke, kali ini Verstappen masuk ke zona DRS. Dia akan segera menyusul sepertinya. Namun kita sudah defend dari outside line. Kita blocking langsung, kita tutup langsung ngajurnya. Dan kini di exit corner, agak slip. Hati-hati saja. Lap ke-9 akan segera usai. Miami Grand Prix tinggal 4 lap lagi. 5 ya. Lap ke-10, 11, 12, 13 dan juga 14. Oke, Red Bull masih menempel. Hati-hati saja. Dan sekarang kita misek lagi. Agak keluar track dan nice kembali ke racing line. Dan sekarang entry corner. Oke, high speed cornering. Hati-hati. Oke, dapetin apex-nya. Dan sekarang langsung kita trail braking. Melebar cuy. Aduh, kampret banget. Dan sekarang Verstappen lolos. Tapi kita defend lagi. Oke, hati-hati. Verstappen masih menyusul lagi. Mencoba slip trim. Kita defend di inside line. Bisakah menuju dari Verstappen. Dan kini Verstappen lolos. Oke, gak apa-apa. Kita beri dia ruang dulu. Kita mungkin bakal biarin si Verstappen lepas di sini, di section yang paling lambat banget. Dan nanti bakal kita overtaking Verstappen dengan bantuan DRS. Barangkali bisa. Kita usahakan. Oke, jangan selalu Verstappen. Kita akan ada bersama Pras. Dan dengan Alpine kita akan senalkan dengan bantuan DRS. Backstride kita mulai. Here we go. Lap ke-10 akan segera usai. DRS open. Pras menyusul. Langsung kita light break. Tapi sepertinya belum ada celah yang bisa kita masuki. Dan kita dive boom Verstappen. Tapi tenang saja. Di track lurus utama lap ke-11 Pras kembali menyusul. Here we go. Bersiap-siap. Kita ambil inside line. Kita block pas Verstappen. Dan overtaking terjadi untuk posisi pertama di Miami Grand Prix. Lap ke-11 Mas Pras dengan Alpine kembali menjadi race leader. Ancaman nyata bagi Verstappen di race keempat ini, yang pastinya akan sangat menentukan Verstappen untuk meraih puncak klasemen. Karena ancaman nyata dari Alpine semakin datang semakin kuat. Bahkan saat ini di klasemen atau di performa tim, Alpine berada di posisi kedua. Ancaman serius. Dan sekarang Verstappen dengan DRS. Dia mengovertaking Pras, mengambil posisi pertama. Dan kita bakal lebih late break lagi. Kita ambil inside Bisaka, tapi belum bisa. Namun Sergio Perez kompak sekali bekerja sama dengan Pras, masih Verstappen untuk menjegal Alpine F1 Team. Oke, last sektor akan segera kita masuki. Lagi-lagi sektor yang sama atau DRS yang sama akan kita gunakan untuk merapatkan gap dengan Max Verstappen. Backstride. Here we go guys. Come on. Semakin rapat, semakin dekat. Dan sekarang langsung aja kita mencoba light break. Oke, kita tempel. Kita bakal mengovertaking di main straight dengan cara yang sama. Di turn 1 kita overtaking Verstappen dan kita tempel lagi dengan bantuan DRS. Kita ambil outside line. Oke, nice sekali. Finally, Pras mengovertaking Verstappen. Dan kini di exit corner, langsung saja Alpine F1 Team menjadi race leader. Tapi jangan senang dulu, masih ada 3 lap yang sudah berlangsung. Dan Verstappen juga memiliki keunggulan dengan kompon ban medium. Stay focus, stay in the line, keep focus, keep fighting. Miami Grand Prix akan segera usai. Oke, Verstappen datang dengan bantuan DRS sepertinya. Belum aktif ternyata cuy. Langsung aja kita fokus kembali mencoba street trim.
tanpa DRS kita bisa menyusul Verstappen dan langsung kita lihat braking di sini bisakah? Tapi sepertinya masih belum ada ruang. Oke, ada ruang. Kita masuk. Namun Verstappen tetap bertahan dari inside line di hairpin corner di sektor terlambat di Miami Grand Prix. Kita masih kembali melawan. Kita harus berikan ruang dulu, jangan maksa. Tapi kita harus mengambil momentum yang ada di backstride. Oke, sektor DRS terakhir. Last sektor kita masuki dan kini Verstappen mengambil inside, namun Pras kembali lebih dalam lagi di sini. Dari inside lah kita buat Verstappen melebar, langsung aja kita lihat braking dan kita blok pas Verstappen. Diano Pras mengambil alih posisi pertama dari Verstappen di lap ke-12 menjelang 2 lap terakhir di Miami Grand Prix. Lap ke-12 terakhir, lap ke-13 masuki dan sekarang Pras menjadi race leader. Here we go, 2 lap lagi, Miami Grand Prix akan segera usai. Bisakah Pras menahan laju Verstappen di sisa race kali ini? Kita berdoa. Masih rapat dan ini adalah sektor kedua saat lagi di mana kita akan masuk ke DRS kedua juga. Yang mana Verstappen paling kuat di sektor tersebut. Oke. Menuju sektor kedua dan sesaat lagi DRS akan terbuka untuk Verstappen dan saatnya Pras bersiap-siap dari serangan Verstappen yang di belakang kita. Dan sekarang Verstappen menyusul, semakin menempel, kita ambil inside lah defend dan Verstappen kita langsung defend lagi di tikungan hairpin. Oke, nice dan yes, akhirnya Verstappen gagal mengovertaking. Kalau udah sampai sini kita bakal langsung bisa ngakhir cuy di backstride atau di zona DRS terakhir. Ini aman sekali karena kita di SC memiliki kekuatan untuk mumpuni ketimbang Red Bull. Jadi gue rasa di sini kita lebih unggul dan semoga saja di next lap atau lap ke-14 tidak ada halangan yang ngebikin kita. Oke, hati-hati, Verstappen mulai datang. Kita ambil inside line lagi dan Verstappen melebar dan Verstappen masuk kembali dari sisi kiri dan duel masih terjadi di lap ke-13 menuju lap terakhir. Kita ambil inside dan Verstappen ngebuat kita keluar track dan sekarang momentum lagi di tangan kita. Kita langsung defend lagi Verstappen di turn 1 dan langsung kita hempaskan saja. Kita full gas langsung di sini. Gak peduli kompon ban hard, yang penting kita ngepush ninggalin Verstappen saat ini juga agar posisi pertama aman di tangan Diano Pras cuy. Sangat-sangat mendebarkan sekali. Bahkan hingga lap ke-13 saja kita masih bertarung sengit dengan Verstappen. Tapi saat ini momentum unggul ada di tangan dari Pras dengan kompon hard. Tapi jangan senang dulu. Lagi-lagi sektor di atas ini akan ngebawa Verstappen mengovertaking Pras. Nyaris ada benturan. Tapi saat ini kita masih aman. Oke, kita defend lagi guys. Ini benar-benar seru banget. Mendebarkan sekali. Hati-hati. Oke, kita bakal mendefend sebisa mungkin flyover sektor dan sekarang menuju backstride. Come on. Oke, tinggal 2 tikungan lagi guys. Come on, semoga bisa kemenangan. Dan sekarang Verstappen dengan DRS. Verstappen kok tiba-tiba jauh cuy. Apakah Verstappen memiliki masalah dengan mesinnya? Lagi dan lagi. Oke, ini dia tikungan hairpin, last sector, dan here we go. Alpine F1 Team memenangkan pembalap kedua kalinya di F1 musim ini di Miami Grand Prix. Dan finally Mas Pras naik di podium tertinggi lagi. Yes, finally. Dan driver of the day dipegang oleh siapakah? Lando Norris dari McLaren. Luar biasa, kita beri aplaus dulu cuy. They've done it then. A truly magnificent win here at the Miami International Autodrome. And talk to me. What do you think it was that sealed the win for them? I feel like consistency was probably the key today. There's being quick, and then there's being quick lap after lap after lap. If you can do that, you can capitalise on other people's errors without making many of your own. And that's an approach that can push you a long way up the field. Welcome then to the podium, our top 3 drivers. What a great effort from them today in a very difficult race.
Oke guys, dan inilah dia hasil akhir race Miami Grand Prix, di mana Max meraih kemenangan keduanya di musim ini. Sementara itu Verstappen, Sergio Perez atau Red Bull hanya bisa tertahan di podium 2 serta podium 3. Sementara itu Ferrari melengkapi 5 besar dan Alonso, Esteban Ocon di posisi 6 dan juga di posisi ke-7. Tapi si Ocon juga bagus, dia berhasil tampil impresif nih di Miami Grand Prix. Ya semoga aja next race Ocon bisalah bersaing di 5 besar lagi. Nah, di klasemen kita bakal cek nih kira berapa perolehan poin dari Mas Pras setelah balapan di Miami Grand Prix. Bagus banget sih ini karena kita menjadi pemimpin klasemen lagi dengan jarak 11 poin yang otomatis lebih lebar lagi gapnya dengan Verstappen dan juga si Charles Leclerc cuy. Oke, Sergio Perez mundur di posisi keempat dan Leclerc naik di posisi ketiga. Logan Sargent masih di posisi paling akhir. Jadi oke semua, terima kasih nonton dan sampai ketemu lagi nanti tepatnya di video gameplay F1 karir untuk minggu depan karena jatah minggu ini sudah selesai di Miami Grand Prix. Jadi terima kasih nonton dan sampai ketemu lagi di minggu depan. Oke, thank you, bye dan ciao guys, sampai jumpa.